이야, 이 젊은 아가씨가 음식 솜씨가 아주 장난 아닌데. 평소랑 똑같은 음식이구만. Di suatu hari, seorang wanita berbadan besar berubah total menjadi sangat cantik dan langsing setelah dia mendapat surat misterius entah dari siapa pengirimnya. Lalu dia berpura-pura menjadi seorang pembantu rumah tangga atau home housekeeper. Perubahan yang sangat drastis ini sampai membuat suaminya pun tidak mengenalinya dan percaya bahwa dia seorang pembantu rumah tangga yang baru. Dia tidak memberitahu perubahan ini pada sang suami, tapi dia memberitahu adik iparnya. Wah, ada apa ini ya guys ya? Sebelum lanjut, jangan lupa kasih like video ini terlebih dulu. Di awal film, seorang wanita bernama Neneng menuliskan pengalamannya dalam sebuah novel. Dia begitu semangat menceritakan setiap detail dari pengalamannya itu. Dan inilah 이제 제 이야기를 들려드리겠습니다. 어느 날 저에게 마법 같은 일이 생겼습니다. 이미 결혼한 인터넷 소설 작가입니다. berlatar di sebuah rumah sederhana tapi mewah, tinggal sepasang suami istri. Saya sebut saja Neneng dan Akang, serta Ujang. Ujang ini adik Akang yang telah lama tinggal bersama mereka. Di pagi hari setelah olahraga malam, seperti biasa Akang sibuk bersiap untuk pergi bekerja. Dia meminta Neneng membuatkan sarapan biar nanti nggak salah teri kalau pas di kantor. 내가 아침 꼭 챙겨 먹는 거 알잖아. 여보, 아침 뭐 먹어? 알았어. Meski telah memiliki pekerjaan tetap, namun kondisi keuangan mereka belum stabil. Jadi Akang menanyakan apakah hasil tulisan novel Neneng sudah bisa mendapatkan uang atau belum, agar bisa mempunyai tambahan penghasilan untuk beli jengkol yang saat ini harganya melambung tinggi seperti di langit. 하고 싶은 일이니까. 나 그거 돈 때문에 쓰는 거 아니라고 했잖아. 인터넷 소설로 돈이 Sementara itu, semakin hari berat badan Neneng selalu bertambah. Karena aktivitas Neneng hanya menulis, makan, dan tidur. Akang pun memintanya workout di rumah. Sedikit olahraga akan menjaga kebugaran Neneng. 밖에도 좀 다니고, 응? 운동도 좀. 살찌는 거 아니야. 아니 요새 우리 잠자리도 뜸한데 Di sini Neneng berpikir bahwa Akang mempunyai wanita lain yang memiliki tubuh ideal. Akang pun mengatakan bagaimana mau punya wanita lain sedangkan pendapatan aja pas-pasan. Dengan nada lemah lembut dan tidak kasar. 자기 혹시 요새 젊은 여자랑 바람 펴? 야, 그럴 체력도 없고 돈도 없어. 그리고 무슨 소리야? Sebagai istri yang baik dan patuh pada suami, Neneng menuruti perkataan Akang yang memintanya workout di rumah. Belum juga 1 menit olahraga, tiba-tiba aja Ujang datang yang langsung membantu Neneng berolahraga. Padahal Neneng menyangka Akang memiliki wanita lain, namun kenyataannya, woman. 집에서 글만 쓰고 있었더니 살찐 것 같아. 1 jam berlalu, Neneng mendengar suara bel rumah berbunyi. Namun ternyata di luar tidak ada siapapun. Dia hanya menemukan sepucuk surat berwarna coklat. Tidak adanya nama pengirim. Neneng mengabaikan surat itu yang dia anggap itu tidak penting atau hanya kejahilan seseorang aja setelah membacanya. Kemudian dia pun bergegas mandi. 나도 좀 씻어야겠다. 왜요? 아무것도 아니에요. Mendengar teriakan Neneng di kamar mandi, Ujang langsung berlari menanyakan keadaannya dari balik pintu. Dan ternyata Neneng terkejut melihat perubahannya yang begitu drastis seperti ini. 어떻게 이런 일이 있을 수 있지? 꿈은 아닌 것 같은데. Entah kenapa dia memberitahu Akang melalui pesan singkat bahwa dia akan pergi dan telah memanggil seorang pembantu rumah tangga atau home housekeeper. Malam pun tiba, kedua adik kakak ini merasa heran melihat ada seorang wanita cantik yang sedang memasak. Mereka tidak tahu bahwa dia ini Neneng yang mengaku sebagai Minji, housekeeper baru. 저는 이번에 새로 들어오게 된 가사도우미 민지고 식사 준비 다 되었으니까 옷 갈아입고 나오세요. 저는 좀 나이 드신 분이 Keduanya begitu bahagia mendapat housekeeper muda dengan hasil masakan yang sangat enak.
Namun Ujang sempat merasakan kesamaan rasa dengan hasil pasakan dari Neneng. Bergaya ingin menyanjung Minji alias Neneng, Akang begitu memuji rasa dari pasakan ini, padahal itu adalah pasakan yang biasa dia makan. 이야, 이 젊은 아가씨가 음식 솜씨가 아주 장난 아닌데? 더 맛있네. 평소랑 똑같은 음식이구만. 맛있다. Malam semakin larut, Akang yang tidak bisa tidur mencoba menghubungi Minji alias Neneng. Akan tetapi Neneng mematikan teleponnya. Akang lanjut mengirim pesan mengajaknya minum dan Minji pun menyetujuinya. 같이 할래? 아니, 방에 TV도 없고 심심할까봐. 네? 네, 뭐 그래요. Di balik ajakan ini mungkin Akang menginginkan sesuatu seperti ingin lebih dekat dan akrab lagi dengan Minji. You know lah ya. Setelah basa-basi menanyakan tempat asal Minji, dia langsung pergi beristirahat dan siapa sangka saat Ujang menelponnya, Minji mengaku secara langsung pada Ujang bahwa dia adalah Neneng. Sampai akhirnya Ujang membantu Neneng olahraga. 얘기하는 게 낫겠어. 힘드시겠지만 사실이에요, 도련님. 예, 제 형수님이라는 명확한 증거를 대봐요. Di tempat lain, Akang masih belum bisa melupakan Minji. Kemudian dia berniat menemuinya. Namun setibanya, Akang terdiam melihat Ujang sedang berolahraga dengan Minji. Tidak mau mengganggu mereka, Akang pun pergi. Di pagi yang cerah, Minji sedang membersihkan meja makan, dihampiri Ujang yang pamit berangkat bekerja. Lalu Akang datang memintanya duduk, kemudian memberikan satu gepok uang. Dalam hati Minji alias Neneng ini timbul pertanyaan, uang dari mana ini? Alasan Ujang dengan uang itu tidak lain sebagai modal, ingin bercocok tanam. 아니, 이 돈은 어디서 난 거야? 내가 좀 도와줄 수 있을 것 같아서. 2 jam kemudian setelah keinginannya terpenuhi, Akang pun tidur lelap. Di sisi lain ruangan rumah, Minji yang baru saja mandi melihat dirinya kembali ke semula, yaitu menjadi Neneng. Mendengar teriakan Neneng, Akang datang menanyakan keadaannya. Pas Neneng keluar, Akang terkejut bukannya Minji, melainkan si Neneng. Dengan ini Akang mengadakan rapat meja bundar bersama Neneng dan Ujang. Setelah mendengar semua penjelasan Neneng, berarti yang dia lihat semalam adalah Neneng dan Ujang berolahraga. 그거 어떻게 알았어? 넌 현수라는 거 알았어? Ujang tidak marah mengenai hal itu. Buset, kok bisa ya? Dia malah menanyakan apa Neneng bisa kembali lagi menjadi Minji. 하루 아니다. 한 달 정도만. 아니, 자기도 젊고 Tidak berselang lama, di tengah rapat meja bundar ini, terdengar suara bel rumah berbunyi lagi. Mereka pun berebut menuju pintu, berharap mendapat lagi surat misterius itu. Dan film pun tamat.